Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nabadis. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara update rule untuk paketan Chimera. Nah, di sini untuk kalian yang sudah menggunakan konfigurasi dari saya yang sebelumnya saya sudah upload, kalian bisa ikuti cara ini baik di Open Class, OpenWRT ataupun di Android. Nah, untuk keterangannya nanti jika kalian ingin mencari rule-nya, kalian tinggal cari aja GitHub saya, ini namanya Yogi0796. Kalian tinggal masuk, nanti masuk ke bagian rule provider, karena di situ juga saya cantumkan untuk rule si merahnya. Nah, untuk update tuh fungsinya supaya si alur ataupun traffic yang tadinya seperti ini yang sudah kita masukkan sebelumnya itu akan diupdate dan langsung otomatis sinkron ke GitHub saya. Nah, buat yang error juga mungkin ada di CFA kalau nggak salah, video sebelumnya itu ada error bagian sosmed. Nah, itu karena di penulisan skripnya ada yang salah. Nah, untuk yang salahnya nanti saya akan jelaskan di video ini. Nah, di sini sudah jelas misalkan sosmed. Nah, ini untuk domainnya nanti akan masuk otomatis seperti ini. Jadi kita update saja supaya lebih ringan lagi untuk trafficnya seperti itu. Nah, pertama-tama kalian masuk aja dulu ke dalam open class-nya. Di sini open class-nya sedang berjalan juga ya. Nah, untuk caranya yang pertama kalian wajib hapus terlebih dahulu untuk rule-nya di bagian config editor. Terus masuk ke folder rule provider. Nah, di sini kalian tinggal cari saja rule yang ada di yang di config manage. Kita coba buka. Kita masukin lagi. Nah, di sini kita coba lihat untuk nama rule-nya. Nah, ini ada rule gaming, direct, domain sosmed, dan domain streaming. Nah, untuk ini sama aja sih rule khusus. Nah, nanti yang akan saya ubah yaitu yang gaming, direct, sosmed, sama streaming. Nah, untuk supaya filenya kita tidak update langsung lewat config editor, kita wajib mengganti tipe untuk rule provider ini. Misalkan gaming di sini. Nah, kita ganti jangan berbentuk file supaya langsung nanti meredirect dari GitHub saya, yaitu menggunakan HTTP. Nah, untuk scriptnya di sini sudah saya pisahkan. Nah, ini contoh scriptnya, misalkan ini untuk gaming, jadi kita beri nama di sini samakan dengan yang ada di situ supaya tidak error. Nah, terus juga nama rule-nya kita misalkan mau rubah, yang ini kan rule gaming, kita ganti namanya menjadi rule game misalkan. Nah, ini untuk URL-nya nanti kalian bisa ambil langsung dari GitHub saya. Nah, di sini. Nah, misalkan kita cari rule game, berarti ini rule game, kita buka terus kita klik yang raw. Nah, sudah ketemu raw-nya, kita salin linknya. Nah, setelah disalin seperti ini, kita pastekan pada URL ini. Nah, seperti ini. Nanti script ini kita taruh di sini. Nah, sebelum ke pemasangan, langkah baiknya kita hapus terlebih dahulu untuk nama-nama rule-nya. Di sini rule gaming, rule direct, domain sosmed, sama domain streaming. Nah, kita hapus 4 file itu nanti agar menjadi file baru yang otomatis ngambil langsung dari nama script yang ada di sini. Nah, yang ini rule game, nanti otomatis jadi namanya seperti itu, rule game. Kita masuk lagi sini, direct, terus rule gaming sama domain sosmed dan streaming ya. Nah, di sini kita hapus file itu.
agar nanti kita langsung ngambil dari GitHub. Nah, setelah dihapus seperti ini, kalian close aja untuk ininya. Nah, di sini untuk cara mengeditnya kalian masuk ke config manage, di nama file yang sedang aktif ini kalian klik edit. Nah, di edit ini kalian hapus atau misalkan satu persatu, kalian tinggal hapus aja yang ini. Nah, terus kalian ambil script yang ini yang tadi kita sudah edit, lalu paste. Nah, setelah seperti ini kan cuman baru gaming, kita tambahkan, berarti kita paste lagi di sini, kita hapus dulu yang ini. Nah, terus juga yang ini sosmed, terus yang terakhir yang streaming. Nah, ini perhatikan, kita harus blok semua, jangan sampai ada yang spasi seperti itu. Nah, ini gaming kita ganti namanya, yang ini kan bundling, terus ini sosmed, yang ini streaming. Nah, untuk yang kalian misalkan lupa nama-nama role providernya, kalian bisa lihat di bagian rules provider yang paling bawah, rule setnya kita lihat. Nah, di sini ini nama-namanya direct, gaming, sosmed, streaming. Berarti yang saya tadi itu salah, bukan bundling, harusnya direct. Nah, yang ini itu namanya direct. Nah, setelah seperti ini kita coba perhatikan, di sini ada yang salah. Yang salahnya yaitu di sosmed. Kita cari tahu. Nah, biasanya kalau salah misalkan spasi lebih satu aja bisa timbul salah seperti ini. Nah, berarti ini kelebihan spasi. Atau misalkan kita kalau dengan cara perhitungan itu bisa kita lihat seperti ini. Kalau misalkan errornya yang bawah, berarti yang atas itu error. Yang sosmed tuh berarti kita kasih spasi 1 2. Nah, setelah seperti ini sebenarnya udah jalan, cuman nama-namanya kita juga harus rubah. Di sini direct. Nah, terus juga ini untuk raw-nya juga kita cari. Di sini kan ada yang role direct. Saya di sini tidak mengambil yang full karena sudah saya pisahkan di beberapa traffic. Jadi saya hanya mengambil yang ini aja. Kita coba klik, terus langsung tambahkan klik raw. Nah, di raw ini kita copy, lalu masuk ke sini, lalu ganti di URL-nya untuk yang direct. Nah, untuk yang sosmed sama streaming juga sama, kita ambil lagi raw-nya dari sini, global sosmed sama global streaming. Nah, yang sosmed kita klik raw, terus copy, terus kita paste di bagian sosmed. Nah, seperti ini. Terus yang bagian streaming kita juga copy raw-nya, klik raw, lalu kita copy, paste di rule provider yang streaming seperti itu. Nah, setelah seperti ini, perhatikan di sini behavior untuk klasikal sosmed itu behavior ini tuh sebagai jangan sampai klasikal, karena di sini bentuk yang sosmed itu seperti ini, bukan yang domain suffix dan lain sebagainya ya, karena ini dikhususkan supaya langsung mengambil misalkan data Telegram atau domain Telegram, dia langsung berbentuk domain. Jadi di sininya wajib kita ganti, jangan klasikal supaya tidak error, ganti dengan nama domain seperti itu. Nah, setelah sampai seperti ini, nama-nama ini juga jangan sampai dirubah. Ini sosmed berarti sosmed, terus yang ini streaming. Nah, setelah seperti ini kita commit terlebih dahulu. Kita commit. Nah, di sini juga kita commit lagi. Terus kita cek lagi di sini tipenya HTTP, terus ini juga HTTP, ini HTTP, cuman di behaviornya di sini berbeda, itu domain. Yang ini juga sama HTTP, tapi ininya klasikal karena di sini bentuknya process name, domain suffix, IP, CIDR, port dan lain sebagainya, itu masuknya ke klasikal seperti itu. Yang saya tahu ya, kalau misalkan kalian
Bang salah ya, kalian tinggal komentar saja, nggak masalah, kita berbagi, kita belajar bersama. Jika ada yang salah ya diluruskan. Di sini kita belajar bersama. Oke, balik lagi, kita di sini kita commit, dirasa sudah benar, langsung kita klik apply setting. Nah, kita tunggu. Kalau misalkan prosesnya ada yang error, nanti datanya itu tidak akan masuk ke dalam config editor, ke bagian folder rule providernya. Kita tunggu, karena ini proses mengambil data langsung dari GitHub yang saya ini. Nah, setelah seperti ini kita buka open panel, terus kita bagian koneksi cek, terus bagian rules kita klik update yang ini. Nah, di sini sudah kita update. Nah, berarti ini tandanya untuk rule-nya sudah sesuai dengan yang sudah kita inputkan tadi, seperti itu. Dengan kita coba membuka misalkan facebook.com, kita cek di bagian koneksinya. Di sini kita lihat sosmed. Nah, di sini sudah jelas facebook.com. Di sininya masuk ke traffic sosmed yang ini. Nah, terus juga kita buka misalkan Twitter, login Twitter, kita cek di bagian koneksi juga, kita cek sosmed. Nah, di sini ada X Twitter, ini masuknya ke sosmed semua, ke traffic yang sosmed yang ini. Jadi sudah sesuai. Nah, untuk jika misalkan kalian error, kalian harus wajib perhatikan penulisan pada behaviornya. Jadi sebelum kalian copy paste URL, kalian juga lihat di sininya, jika seperti sosmed ini, berarti ini nanti di behaviornya itu wajib menggunakan domain, jangan sampai menggunakan klasikal, terkecuali kalau kalian mempunyai rule yang bentuknya domain suffix dan IPC direct itu, kalian bisa menggunakan klasikal. Karena di sini berhubung saya hanya butuh rule ini, jadi saya tidak jabarkan menggunakan domain suffix, langsung menggunakan tipe domain seperti ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata ataupun kurang dipahami. Di sini saya hanya berbagi, dan ayo kita belajar bersama. Jangan lupa like dan subscribe, bagikan ke teman-teman kalian semua. Terus silahkan kalian pelajari, kalian pahami. Jika tidak ada yang dimengerti, silahkan tanyakan, komentar, karena insya Allah saya juga akan selalu balas kalau misalkan saya tidak sedang sibuk. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.